Selamat pagi dan salam sejahtera buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang sudah siap hari ini bersama-sama, yang sudah ada di live chat, boleh katakan bahwa aku mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun di depan kita, kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Setuju boleh katakan amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, aku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yeah. Ku bersyukur Tuhan, mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa, mari sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yeah. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yeah. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami tahu bersyukur itu tidak mudah Tuhan, tapi hari ini kami mengambil keputusan untuk berterima kasih untuk semua, segala sesuatu. Kami tahu bahwa kekuatan-Mu yang mampukan kami untuk terus berterima kasih Tuhan. Karena Engkau harta kami yang paling indah, tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Kami akan tetap memuji Engkau, kami akan tetap mengucap syukur, karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan, menjadikan Engkau terutama dalam hidup kami Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di
Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Amin. Makasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang Kristus dimuliakan dalam hidupku. Saudara, seperti lagu yang terakhir kita nyanyikan tadi, bahwa salah satu kerinduan untuk biar Tuhan itu menjadi sesuatu yang terindah dalam kehidupan kita, dan orang boleh melihat keindahan itu dalam kehidupan kita, keindahan Kristus. Saudara, dalam Filipi 1 ayat 20 sampai ke 22 saya bacakan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, ini salah satu pernyataan yang sangat ekstrim sekali dari Paulus. Dari sekian banyak juga banyak saudara ya yang dicatat saudara, bahwa dia katakan bahwa kalau dengan bahasa yang sederhana saudara, kalau Kristus tidak dimuliakan di dalam hidupnya, dia menjadi malu. Saudara, banyak kali kita menjadi malu kalau kita gagal. Banyak kali kita menjadi malu kalau kita mungkin menjadi orang yang sederhana. Banyak kali kita menjadi malu kalau apa yang kita harapkan, kita mimpikan itu nggak jadi kenyataan. Banyak kali kita menjadi malu kalau orang merendahkan kita, kalau orang menghina kita, orang memfitnah kita, orang melakukan sesuatu yang buruk dan kemudian diekspos ke semua orang dan kita menjadi malu. Banyak kali kita menjadi malu kalau mungkin kita tidak bisa mencapai suatu target dari pekerjaan kita. Sepertinya kita pengen melakukan sesuatu, goalnya, dan kita tidak kecapaian saudara. Ataupun kita menjadi malu ketika memang kita melihat keadaan kita, kok kita seperti orang yang tidak punya harapan. Atau ketika kita menjadi malu ketika saudara kita mendapati bahwa kehidupan kita ini tidak seperti orang lain yang notabene mungkin jauh kemana-mana saudara ya. Jadi kita mulai melihat bahwa kehidupan ini jauh lebih penting dinilai orang untuk sesuatu yang tidak terlalu utama saudara, tanpa kita dengan melupakan bahwa yang Paulus katakan ternyata dia lebih malu kalau Kristus itu tidak dimuliakan. Dengan kata lain saudara, bahwa dia harus berjuang supaya orang boleh melihat Kristus, dan itu tidak mudah saudara. Setiap kita punya pilihan, setiap kita punya kesulitan-kesulitan masing-masing, setiap kita punya tantangan-tantangan masing-masing untuk supaya Kristus itu dimuliakan. Tidak tiba-tiba bim salah bim atau lihat seperti membalikan telapak tangan saudara. Kadang kala ada ke orang
orang yang kelihatannya baik dari luar belum tentu bisa saja di dalam itu penuh dengan hal-hal yang tidak baik, karena kita hanya bisa menilai orang dari luar. Sebab itu dikatakan saudara bahwa kalau kita ini hanya melihat orang dari luar saja, kita akan terkecoh, karena ternyata Tuhan itu tidak melihat yang dari luar saja, tapi Dia menilai sampai kedalaman hati. Sebab itu akan menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi setiap orang percaya, yaitu Anda dan saya bukan hanya pengikut Kristus yang memenuhi bangku gereja, atau yang berkata bahwa yang punya KTP Kristen, yang kita juga bahkan oh saya pelayan Tuhan, oh saya anak Tuhan, oh saya tahu Yesus, dan semua hal yang lain Anda boleh klaim, Anda boleh katakan saudara. Padahal jika kemudian Kristus itu tidak dimuliakan dalam hidup kita, saudara, harusnya kita menjadi malu saudara ya. Tidak peduli saudara tahu firman, tidak peduli saudara mau seperti apa pengenalan akan Tuhan. Kadang ada orang yang aduh puasa nggak berhenti, kemudian juga mengalami sudah tahu Tuhan dengan luar biasa, tapi saudara kita terus kenal dia, masih tetap kurang, masih tetap harus rindu lagi. Dia katakan sebab yang sangat kurindukan, arti ini yang ada yang paling terutama saudara ya. Kalau kita sudah kenal dia, kenal lebih lagi, kenal lebih dekat lagi, dan kenal lebih dekat lagi, kemudian saudara akan bisa memiliki kekuatan tenaga untuk berkata bahwa aku akan bayar harga apapun itu asal Kristus dimuliakan di dalam hidupku, di dalam tubuhku, dalam seluruh selama saya diberikan nafas kehidupan. Saudara, jadi kita sendiri yang bisa melihat hari-hari ini orang meninggal, saudara, orang dipanggil Tuhan, saudara. Bahkan ada banyak orang yang memang dalam masih muda sekali, saudara. Banyak orang yang bahkan dia tidak berharap bahwa ternyata memang sudah selesai waktunya. Nah, pertanyaan kita bukan hanya dikatakan oh mati adalah keuntungan, bukan. Tapi apakah selama kita hidup kita sudah mengikuti apa yang Tuhan mau? Itu permasalahannya saudara ya. Jadi dengan kata lain, jika kita ingin hidup kita ini seperti yang Tuhan mau, dikatakan dimuliakan bukan hanya di bumi tapi juga sampai di surga. Surga itu melihat selalu. Firman Allah berkata ada mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi saudara, dan tidak pernah Dia tidak melihat seluruh kehidupan kita. Kita boleh di depan orang kelihatan baik, tapi di dalam ternyata lain saudara. Kita boleh mungkin kelihatannya saudara apa yang kita lakukan, mungkin dalam pekerjaan saudara mulai punya ada hati pengen sabotase teman, pengen jatuhkan teman, atau apapun itu saudara ya. Karena semua berawal dari pikiran, dan kemudian hati ini mulai timbul hal-hal yang jahat saudara. Firman Allah berkata bahwa kalau Anda melakukan dan saya melakukan semua hal itu, dan kemudian menyebabkan Kristus tidak dimuliakan saudara, dan kita tidak ada perasaan malu saudara, dan itu akan menjadi tanda tanya besar. Tidak peduli Anda Kristen atau Anda sudah tahu Tuhan atau tidak saudara. Firman Allah berkata dengan tegas bahwa yang sangat kurindukan, arti itu ada yang paling yang harus kita lakukan, yang Paulus katakan itu udah paling penting sekali di atas semua kerinduan dia yang lain saudara. Makanya kalau saudara lihat saudara, kita termasuk adalah orang-orang Kristen yang hidup di zaman yang enak. Pada zaman dulu hamba-hamba Tuhan itu ending-endingnya dipenggal, ending-endingnya tua hidup susah, dikejar-kejar, penjara dan semuanya saudara. Hidup yang memang benar-benar yang secara minim sekali saudara ya. Tidak seperti hari ini, semua kita mungkin mengalami kemana-mana bisa naik mobil, ibadah juga nyaman, masih ada AC dan yang lain. Pada zaman dulu saudara itu sulit sekali. Sekalipun hari ini masih banyak juga gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang mengabdi yang luar biasa. Kita perlu kasih apresiasi, mereka ada di daerah-daerah terpencil, mereka mengabdikan diri ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Nah, kita yang ada di kota sudah dikasih kemewahan, sudah dikasih semua nyaman. Mau kemana-mana tinggal naik mobil, tinggal telepon Grab kah, Gojek kah, apapun semua tersedia. Itu pun masih selalu kayaknya ada aja alasan yang kita buat untuk kita tidak datang kepada Tuhan, atau kita ingin melakukan sesuatu atau apapun itu, selalu saja ada alasan saudara. Padahal firman Allah berkata bahwa kalau sampai saudara semua fasilitas, semua yang Tuhan adakan itu tidak membuat kita lebih mencintai Tuhan, kayaknya ada yang salah saudara ya. Karena banyak orang dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang paling terbatas saja, mereka bisa sungguh-sungguh
hidup untuk Tuhan, saudara, mati untuk Kristus. Nah, kita sudah dalam keadaan semua ada, semua nyaman, saudara ya. Sekalipun mungkin banyak di antara kita semua mengalaminya juga kan, start dari di bawah nol, dan kemudian hari ini juga banyak yang sempat mengalami, yang sedang mengalami bahkan kesulitan-kesulitan yang membuat saudara kayaknya pengen lepaskan iman, mau percaya apa nggak percaya. Tapi satu firman Allah datang pada pagi hari ini berkata bahwa jika itu menjadi kerinduan yang terbesar kita, yaitu untuk Kristus dimuliakan, saudara, Anda akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk berkata, aku tidak akan malu akan yang lain, tapi akan lebih malu jika Kristus tidak dimuliakan dalam hidup kita. Dan orang harus melihatnya. Nah, saudara, saya percaya itu yang membuat setiap hari kita introspeksi, kita kurang apa, salahnya di mana, aduh masih salah ini, aduh salah ngomong, aduh salah berpikir, aduh salah bertindak, atau masih banyak yang lain, saudara. Sebab itu yang membuat kita selalu datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, tolong kuatkan aku mau berubah melebihi mujizat yang Tuhan bisa kasih. Kehidupan yang selalu diubahkan supaya Kristus semakin dimuliakan, saudara. Caranya seperti apa? Komitmen. Caranya seperti apa? Tekad, saudara. Kalau tentara pada zaman dulu, mereka nggak pernah pikir yang lain-lain. Mereka maju ke medan perang, mereka tidak takut setiap resiko, karena mereka tahu bahwa tujuan mereka untuk ada di medan laga memang untuk itu, saudara. Nanti next time saya akan share bagaimana kehidupan seorang prajurit Allah, saudara. Saya sangat dibangun ketika mempersiapkan khotbah itu, saudara. Dan hari ini, jika saudara mau berkata, Tuhan, aku mau bukan hanya Kristus itu yang aku beritakan, bukan hanya Kristus itu yang aku tahu, tapi Kristus harus dimuliakan. Tidak bisa tidak. Kalau saya hanya Kristen dan sampai KTP, sampai tahu saja, sampai hanya menjadi hamba Tuhan melayani, tapi tidak berjuang supaya Kristus dimuliakan, artinya tidak ada sesuatu yang kita sedang perjuangkan supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya orang boleh melihat Kristus bahkan ketika kita tidak ngomong tentang Yesus. Mari sepakat berdoa pada pagi hari ini. Padahal saat ini juga Anda yang sudah mengikuti bersama, baik yang langsung, yang live chat, yang langsung live pada saat ini, maupun yang mengikuti tayangan ulang. Jika saudara Kristen dan ingin berjalan lebih lagi bersama dengan Tuhan dan ingin Tuhan dimuliakan, mari sepakat bersama-sama. Tuhan, kami terbatas, tapi kami tahu ada Yesus yang luar biasa tidak terbatas. Kami ingin hidup bukan hanya supaya orang tahu kami Kristen, tapi kami ingin hidup supaya Yesus dimuliakan. Ampuni kami, masih banyak keterbatasan lewat perkataan, pikiran, perbuatan, tingkah laku, gerak-gerik kami, keputusan kami, dan semua apapun dalam area hidup kami banyak kurang, Tuhan. Tapi kami mau hari lepas hari semakin mengasihi Engkau, semakin tinggalkan dosa, semakin mengasihi Allah, semakin hidup diubahkan dan mau diproses supaya kami menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih yang mau Tuhan berkenan dalam hidup kami, dan kami didapati menjadi pribadi yang boleh Kristus dimuliakan lewat hidup kami. Hamba berdoa buat setiap kami yang sedang mengalami permasalahan, yang sedang mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang hari ini Anda sedang mengalami pergumulan-pergumulan, setiap kita boleh sepakat, boleh arahkan tangan kita. Kalau Bapak Ibu yang hari ini hadir dan tidak punya pergumulan, boleh sama-sama arahkan tangan ke layar. Apa yang kau tabur dalam doa, itu yang Anda akan tuai, saudara. Kami mendengar banyak kabar, saudara, orang-orang mengalami pemulihan yang luar biasa. Ada yang mengalami dikatakan tidak dapat pekerjaan dan dia berdoa, dan kami juga sepakat berdoa, saudara. Dia kaget sekali, dia katakan bahwa sungguh Tuhan menjawab doa, dia sudah mendapatkan pekerjaan. Ada juga seorang yang dikatakan bahwa dia meminjamkan, jadi rental, saudara. Kemudian ada orang yang meminjam mobil, saudara. Kemudian orang ini bunuh diri. Orang ini bunuh diri, jadi mobilnya nggak tahu kemana, dan dia berdoa supaya Tuhan juga boleh buka jalan, mobilnya nggak hilang. Dan ternyata puji Tuhan, kemarin dia katakan, dia kasih kabar kami bahwa mobilnya sudah ditemukan. Tuhan selalu masih memberikan kekuatan, anugerah, bahkan menolong dengan cara-cara yang kelihatannya sederhana, tapi itu sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, engkau yang hari ini dalam pergumulan, jangan takut. Jika Tuhan menjadi yang terutama, engkau rindu selalu untuk Yesus dimuliakan lewat hidup saudara dan saya, engkau akan melihat pertolongannya, melihat kekuatannya, melihat kuasanya, melihat mujizatnya, melihat kasih Bapa mengalir tanpa batas. Kami arahkan tangan kami berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, anugerah Allah mengalir tanpa batas, dan engkau akan melihat tangan Allah, melihat kekuatan Allah selalu dinyatakan ketika engkau menjadikan Kristus yang terutama. Receive right now in Jesus mighty name. Kami mengakhiri
seluruh ibadah kami, dan kami tahu Tuhan memberkati kami. Diberkatilah setiap pekerjaan yang kita lakukan, keluarga kita, apapun yang menjadi kerinduan kita. Dan mari angkat kedua tangan kita, terima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, jadilah kuat, jadilah terang, dan biar Kristus dimuliakan. In Jesus mighty name, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Maju terus. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung baik dalam live chat maupun setiap komen yang Anda bagikan, baik kesaksian maupun permohonan doa, itu sangat menguatkan orang-orang yang lain. Dan terima kasih juga untuk like, untuk subscribe, dan juga untuk share-nya. Kalau Anda diberkati, jangan lupa bagikan kepada orang lain link ini, sehingga masih banyak lagi orang yang akan dimenangkan. Thank you so much. Kalau Anda merindukan untuk doa atau konseling, Anda boleh menuliskan ke nomor yang tertera di bawah ini, atau mengklik di kolom komentar, dan di sana Anda boleh mengisi nama, dari mana, supaya kami tahu, dan juga mungkin bapak atau ibu gitu, atau anak muda saudara, jadi kami bisa menyapanya dan melayani dengan baik. Terima kasih, thank you so much. Jangan lupa Selasa sampai Jumat berkat pagi, dan juga ada Family Sunday Minggu jam 7 malam, dan juga ada tayangan online yang lain. Sebab itu jangan lupa klik loncengnya supaya Anda tidak terlambat mengikuti setiap tayangannya. Thank you so much. Sampai bertemu dalam hadirat Allah. Never giving up. Saya Jack and Selo, God bless you.